Suami Mbak Yuli ini 1 tahun diskap bekerja 24 jam, kerjaannya penipuan secara online. Jika tidak sesuai target, maka ada penyiksaan. Ini adalah kejahatan perdagangan manusia internasional. Perlu ada keterlibatan secara langsung pihak pemerintah, terutama terhadap pemerintahan baru. Apa yang ingin Anda sampaikan? Harapannya terhadap Pak Prabowo? Iya Pak, saya sangat memohon sekali kepada Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo selaku Presiden terpilih dan juga Bapak Muhaimin, saya mohon banget segera bisa evakuasi suami saya gitu Pak, karena saya lelah Pak, saya sangat lelah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Sua TV, saya kedatangan seorang ibu dengan 3 orang putra-putri. Sang suami konon bekerja ke luar negeri dan dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang menggiurkan. Alih-alih dapat gaji, yang terjadi adalah ironi. Sang suami menjadi korban perdagangan manusia. Berada posisi sekarang di salah satu negara ASEAN, yaitu di Myanmar. Tiap hari mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, disiksa dan dipaksa untuk bekerja melakukan penipuan secara online. Baik, saya perkenalkan, ibu ini bernama Ibu Yuli. Betul Pak, saya Yuli Asmi dari Indramayu. Ya, bisa diceritakan awal mula ketika suami Anda dijanjikan untuk bekerja ke luar negeri? Bisa Pak. Seperti apa awal mulanya? Jadi suami saya direkrut melalui media sosial gitu. Dia dapat tawaran dari temannya, ada lowongan pekerjaan di negara Thailand. Iya. Di perusahaan garment. Dia mengapply atau mengajukan lamaran itu melalui media sosial dan lanjut ke aplikasi WhatsApp. Ya, pada saat itu dia dijanjikan bekerja menjadi admin HRD yang yang diberi gaji 16 juta per bulan. Di situ juga dia dijanjikan akan mendapatkan cuti, akan selalu mendapatkan bonus gitu. Yeah. Terus tapi ternyata saat ini dia diselundupkan di Myanmar dan dipekerjakan menjadi admin penipuan online. Oh, penipuan online. Kondisi terkini apa suami Anda seperti apa? Sangat miris Pak di sana. Di sana diperlakukan tidak manusiawi Pak. Suami saya disuruh mencari target-target untuk ditipu gitu. Kalau tidak sesuai target, maka suami saya akan disiksa. Disiksanya itu macam-macam Pak. Suami saya pernah disetrum. Suami saya pernah dipukul pakai kayu balok. Terus suami saya kalau mengantuk pun langsung dipukul pakai pentungan satpam gitu.
sungguh biadabnya. Dan pekerjaannya itu selalu dijaga sama tentara yang membawa senjata gitu, senjata api. Keamanan yang membawa senjata api. Betul, betul sekali. Apa yang pernah disampaikan oleh suami Anda, dan kapan terakhir Anda mendapatkan WhatsApp atau informasi tentang suami Anda? Mendapatkan WhatsApp itu kalau komunikasi memang sangat jarang sekali gitu ya, karena memang selama ini HP alat komunikasi dia itu kan dirampas ya, dia tidak difasilitasi untuk berkomunikasi dengan keluarga. Dan saat ini mungkin dia secara sembunyi-sembunyi untuk bisa mengabari saya, istrinya gitu. Sesekali ketika dia berkabar itu selalu menanyakan gimana ya saya bisa pulang, saya segera bisa dievakuasi sama pemerintah gitu. Karena selama ini sudah 1 tahun lebih dia di sana. Bahkan temannya pun ada yang sudah 2 tahun Pak belum dievakuasi segera gitu. Jadi sudah 1 tahun dan kawannya itu tidak hanya suami Anda. Betul Pak, di sana ada 37 WNI di satu perusahaan yang bareng sama suami saya. Dan saya rasa masih banyak di daerah sekitar lainnya yang menjadi korban human trafficking ini Pak. Itu gaji suami Anda digaji? Tidak sama sekali Pak. Berarti tidak ada kiriman uang biaya ke sini, ke Anda? Tidak sama sekali Pak. Selama 1 tahun ini saya tidak mendapatkan apa-apa dari suami saya. Ya hanya komunikasi yang buruk gitu. Maksudnya keadaan dia yang di sana gitu, hanya menceritakan itu aja. Kondisi terakhir apa yang disampaikan oleh suami Anda ke Anda? Suami pengen banget pulang Pak, dan salah satu bisa pulang itu dia itu disuruh ditebus. Ditebus dengan uang kalau untuk nominal rupiahnya itu sekitar 80-100 juta Pak. Saya nggak sanggup Pak. Dan satu-satunya lagi yang bisa menolong atau mengevakuasi segera itu ya pemerintah, Kemenlu itulah Pak. Iya. Baik, pemirsa, bisa dibayangkan suami Mbak Yuli ini 1 tahun diskap bekerja 24 jam, betul ya? Betul. Jika tidak sesuai target maka ada penyiksaan, dan sampai detik ini selama 1 tahun istrinya juga tidak mendapatkan nafkah apapun. Satu kata sebetulnya, biadab. Maka pemerintah harus hadir dalam hal ini. Baik Mbak Yuli, apakah Anda merasa kangen terhadap suami Anda, dan mungkin Anda bisa membayangkan bagaimana suami Anda disiksa, kemudian juga bekerja 24 jam di bawah tekanan? Saya tidak bisa membayangkan Pak, karena lagi-lagi di sini yang korban itu bukan suami saya saja yang berada di sana, dan saat ini saya bersama anak-anak pun menjadi korban, karena untuk anak-anak kehilangan sosok ayah gitu ya Pak. Mereka yang seharusnya tiap hari ketemu ayahnya, dan sekarang harus menahan kangen gitu, harus menahan rindu gitu. Kedua, di sisi lain banyak imbas banyak imbas yang saya dapati gitu Pak. Maksudnya buruk juga untuk anak saya, karena mereka seperti menarik diri dari pergaulan gitu loh Pak. Oh, secara psikologis anak Anda juga merasa ikut memikirkan nasib suami ayahnya.
Ya, pemirsa pada Suara TV, ini adalah kejahatan perdagangan manusia internasional. Bukan main-main, perlu ada keterlibatan secara langsung pihak pemerintah, terutama terhadap pemerintahan baru Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Apa yang ingin Anda sampaikan? Harapannya terhadap Pak Prabowo, Pak Jokowi, terhadap kasus yang menimpa suami Anda ini? Iya Pak, saya sangat memohon sekali kepada Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo selaku Presiden terpilih, dan juga Bapak Muhaimin, saya mohon banget segera bisa evakuasi suami saya gitu Pak, karena saya lelah Pak, saya sangat lelah Pak. 1 tahun menunggu. 1 tahun menunggu, dan saya pun sudah banyak hal yang saya lakukan gitu. Putus asa Anda? Ingat Pak. Kenapa Anda berharap Pak Muhaimin untuk membantu Anda? Saya ini cukup kagum dengan beliau. Beliau itu santri ya, Pak Muhaimin itu santri NU, dan saya pun warga NU Pak. Iya, iya. Saya sangat berharap banget, sangat berharap untuk bisa menyelesaikan masalah ini Pak. Iya, iya. Karena dalam 1 tahun itu bukan waktu yang sedikit, waktu itu kan cukup lama gitu Pak. Iya. Ya, ya, siapapun mendengar video ini saya yakin merasa terenyuh. Mbak Yuli, apa yang ingin Anda sampaikan kepada, katakanlah, sindikat ini atau kepada suami Anda jika mendengar video ini? Nggak ada kata-kata lain sih Pak. Saya pengen banget suami saya bisa pulang. Insya Allah bisa kembali lagi ke tanah air dengan selamat, dan pemerintah juga segera mengevakuasi. Iya, Mbak Yuli, saya memahami bagaimana kesedihan Anda dan putra-putri Anda. Apalagi Mbak Yuli ini single parent pasca suaminya menjadi korban trafficking atau perdagangan manusia. Kalau boleh tahu, setiap hari Anda bekerja sebagai apa untuk memenuhi kebutuhan sekolah dan makan putra-putri Anda? Saya ikut sama orang jualan makanan ringan Pak, jadi kayak buat kue gitu Pak. Iya. Karena pada dasarnya saya tidak pernah bekerja lagi selama saya menikah dengan suami saya gitu Pak. Ya. Baik pemirsa pada Suara TV, saya kehabisan kata-kata bagaimana Ibu Yuli ini mengetuk pintu hati yang terdalam terhadap pemangku kebijakan, terhadap pemerintah yang sedang berkuasa, atau Pak Prabowo yang akan melanjutkan Pak Jokowi. Dan juga tadi disebut Pak Muhaimin Iskandar sebagai politisi santri.
Terima kasih Mbak Yuli. Ada doa khusus untuk suami Anda agar terselamatkan dari problematika ini? Saya selalu setiap hari mengafirmasi diri saya bahwa suami saya pasti ada yang jaga. Allah akan jaga dia, dan pasti ini akan berakhir, Pak. Ya. Kejahatan ini pasti akan berakhir. Ya, saya yakin. Dan suami saya beserta teman-teman yang lainnya yang menjadi korban human trafficking ini bisa pulang ke tanah air dengan selamat, Pak. Iya, saya yakin itu. Terima kasih. Bersama saya Yusuf Mars. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.